Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Diki Sugiantoro dan teman-teman saya. Saya Muhammad Emir Rasyad Rahman. Saya Ardian Wadidi Nugroho. Saya Nathanael Adi Kristiawan. Kita akan membahas tentang konsep dasar basis data dan siklus hidup database. Dalam dunia digital saat ini, data menjadi aset yang sangat penting. Oleh karena itu, memahami bagaimana data dikelola dalam sebuah sistem basis data sangatlah krusial. Sebelum kita mulai, berikut adalah agenda presentasi hari ini. Pertama, ada konsep basis data. Yang kedua, kelemahan pemrosesan file tradisional. Yang ketiga, kelebihan pendekatan basis data dan risikonya. Yang keempat ada siklus hidup database. Mari kita mulai dengan konsep dasar basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terstruktur dan disimpan secara elektronik agar mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Dua komponen utama dalam basis data yaitu yang pertama ada DBMS atau Database Management, yaitu perangkat lunak untuk mengelola basis data, contohnya MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Dan yang kedua ada Query Language, atau bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data dalam basis data, contohnya MySQL. Next, model-model basis data. Ada hierarkis, yaitu data diorganisasikan dalam struktur pohon. Kedua, ada jaringan, ekstensi dari model hierarkis, lebih fleksibel. Lalu yang ketiga ada relasional. Data disimpan dalam tabel dengan baris dan kolom. Lalu yang terakhir ada object oriented, yaitu data direpresentasikan sebagai objek. Lalu di sini ada kelemahan basis data. Yang pertama adalah redundansi. Redundansi terjadi ketika data yang sama disimpan di beberapa lokasi dalam basis data. Hal ini menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan, memperlambat proses pembaruan karena sistem harus memperbarui data di banyak tempat, dan meningkatkan biaya pemeliharaan. Sistem basis data yang tidak dirancang dengan baik dapat mengalami masalah redundansi, meskipun salah satu tujuan basis data adalah mengurangi duplikasi. Yang kedua ada inkonsistensi. Inkonsistensi muncul ketika data yang sama memiliki nilai berbeda di tempat yang berbeda dalam basis data, biasanya terjadi akibat redundansi dan pembaruan yang tidak lengkap. Misalnya alamat pelanggan diubah dalam satu tabel tetapi tidak di tabel lainnya. Inkonsistensi menghasilkan informasi yang tidak akurat, laporan yang menyesatkan, dan dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, terdapat isolasi. Isolasi data terjadi ketika informasi terpencar di berbagai tabel atau baris data yang sulit diakses secara bersamaan. Sistem basis data yang terpisah antara departemen menciptakan silo informasi yang menghambat analisis menyeluruh dan kolaborasi. Mendapatkan pandangan terpadu dari data yang terisolasi memerlukan proses integrasi yang kompleks dan berpotensi menimbulkan masalah baru seperti redundansi atau inkonsistensi. Ya, selanjutnya. Next. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari basis data. Nah, dibandingkan dengan sistem file tradisional, basis data memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, integritas data, memastikan data akurat dan konsisten. Basis data menerapkan aturan validasi dan batasan constraints untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan tetap akurat, konsisten, dan tidak terjadi anomali data. Yang kedua, keamanan, melindungi data dari akses yang tidak sah. Dengan mekanisme kontrol akses, enkripsi, dan autentikasi pengguna, basis data melindungi informasi dari akses yang tidak sah atau perubahan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, konkurensi, memungkinkan banyak pengguna mengakses data bersamaan. Basis data mendukung akses simultan oleh banyak pengguna tanpa menyebabkan konflik data dengan mekanisme seperti locking dan transaksi ACID. Yang terakhir, efisiensi, mengurangi redundansi dan inkonsistensi data, mengurangi duplikasi dan inkonsistensi dengan normalisasi data, serta meningkatkan performa dalam penyimpanan dan pengambilan melalui optimasi query. Oke, selanjutnya di sini ada siklus hidup database. Yang pertama perencanaan. Tahap awal ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan sistem database dan ruang lingkupnya. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap data apa saja yang dibutuhkan, bagaimana data tersebut akan digunakan, serta siapa saja yang akan menggunakannya. Selanjutnya, yang kedua ada desain. Desain setelah kebutuhan ditetapkan, tahap selanjutnya adalah perancangan struktur database. Proses ini mencakup pembuatan skema database, relasi antar tabel, jenis data yang digunakan, serta normalisasi agar data tetap terstruktur dengan baik. Yang ketiga di sini ada implementasi.
Pada tahap ini, database mulai dibuat secara nyata berdasarkan desain yang telah dirancang. Proses ini mencakup pembuatan tabel, entry dari awal, serta pengaturan hak akses pengguna. Nah, yang keempat ada pengujian. Setelah implementasi, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Pengujian meliputi pengecekan validasi data, performa database, serta simulasi berbagai skenario penggunaan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kesalahan. Dan yang kelima ada operasi. Setelah diuji, database mulai digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Pada tahap ini, database akan menangani berbagai proses seperti penyimpanan, pemrosesan, dan pengambilan data sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir di sini ada pemeliharaan. Database perlu terus dipantau dan diperbaiki jika ditemukan kendala. Tahap pemeliharaan mencakup optimalisasi kerja, pencadangan data secara berkala, serta perbaikan bug atau masalah yang muncul. Oke, selanjutnya, terakhir kesimpulan, basis data adalah solusi yang efektif untuk mengelola data dengan memahami konsep dasar dan siklus hidup database. Kita dapat membangun sistem informasi yang handal dan efisien. Jadi, mungkin sekian presentasi yang kami dapat presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.